Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ngebuket lagi yuk. Kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket coklat silver queen mix dengan snack beng beng ya. Dan ini untuk setiap snacknya ini sudah saya beri lidi, dan untuk perekatan lidinya itu saya menggunakan lem lilin ya teman-teman. Untuk silver queennya saya kasih 2 lidi karena agar lebih kokoh. Dan untuk penancapan setiap snack-snacknya ini saya mulai dari bagian paling depan ya teman-teman ya. Jadi saya mulai dari coklat silver queennya yang saya letakkan paling depan, kemudian disusul 2 pieces beng beng kanan dan kiri, kemudian ya selanjutnya itu bagian belakangnya itu saya beri 5 pieces beng beng. Kemudian nanti yang terakhir ada 4 pieces di bagian paling belakang ya teman-teman. Jadinya seperti ini. Jadi total untuk beng-bengnya itu ada 11 pieces. Kalau tatarannya itu udah sesuai dengan keinginan kita, ini bisa kita rekatkan dengan menggunakan lem lilin ya untuk bagian bawahnya tadi, agar lebih kokoh dan tidak bergeser. Lanjut kita mulai wrapping ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 3,5 lembar selofan. Yang pertama ini untuk lembar pertama itu saya gunakan selofan warna hitam polos. Saya potong, dan ini untuk ukuran potongannya itu teman-teman sesuaikan aja ya dengan ketinggian handle buketnya. Ini saya potong jadi 2. Untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat di layar ya, di situ sudah saya sediakan. Dan untuk layer pertama ini saya susun seperti ini ya, jadi menyilang. Kemudian samping kanan dan samping kirinya itu saya lipat ke tengah seperti ini ya. Usahakan untuk lipatannya itu sama antara kanan dan kiri. Oh ya, untuk ketinggian snacknya ya, itu yang saya buat itu untuk ketinggiannya itu 28 cm ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman ingin mengikuti pola potong saya, pastikan untuk ketinggian snack itu 28 cm ya, kisaran itu ya. Dan pastikan untuk layer pertama itu posisinya tepat di tengah-tengah ya teman-teman ya, karena layer pertama itu adalah patokan kita untuk meneruskan ke layer-layer selanjutnya. Jadi kalau misal nanti layer pertamanya itu tidak tepat di tengah-tengah ya, nanti buket kita jadinya tidak rapi gitu ya. Kemudian untuk layer yang kedua ini saya ambil selofan bening dengan list hitam seperti ini. Saya potong disesuaikan aja ya untuk ketinggiannya, karena memang saya jarang mengukur berapa tinggi dalam hitungan sentimeter ya, jadi saya hanya kira-kira saja. Yang terpenting untuk setiap layernya itu semakin ke bawah ya semakin rendah ya, jadi kita kasih selisih ya, jangan disamakan. Nah ini untuk ketinggian snacknya tadi ya teman-teman ya, sudah saya sampaikan kisaran 28 cm ya. Kemudian ini untuk layer yang kedua saya lipat aja dengan lipatan letter L atau lipatan single seperti ini. Kemudian bisa kita rekatkan, dan untuk posisinya itu sama ya dengan layer yang pertama tadi. Jangan terlalu dibawa ke depan dulu. Kalau semisal sudah kita bawa ke depan itu nanti hasil buket kita itu jadinya mingkup ya. Jadi tidak melebar, tidak gembul gitu ya teman-teman ya. Nah, usahakan untuk sisi kanan dan sisi kiri setiap layernya itu sama untuk lipatannya dan untuk posisinya ya. Kemudian ini untuk layer yang ketiga ini saya gunakan sisa potong dari layer yang pertama tadi. Kita potong aja, kemudian bisa kita lipat dengan lipatan double dengan posisi bagian bawah itu menyerong seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini, kita kunci baru kita rekatkan. Kalau teman-teman sudah terbiasa meremas selofannya, ini bisa sedikit kita remas ya. Kemudian bisa kita kunci dengan selotip bagian depan dan bagian belakang seperti ini. Kemudian ini untuk layer yang keempat ini saya ambilkan dari selofan baru ya teman-teman ya. Jadi ini untuk satu kertas selofan saya potong jadi 2, kemudian setengah lembarnya itu saya potong lagi menjadi 3 bagian seperti ini. Saya ambil 2 bagian dan saya gunakan untuk layer yang keempat. Untuk cara lipatnya masih sama ya dengan layer yang ketiga, itu dengan menggunakan lipatan double. Dan ini bisa kita cubit terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi kita cubit sedikit, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan. Nah nanti hasilnya itu akan lebih bervolume seperti ini. Dan untuk posisinya itu lebih maju ya untuk bagian bawah ya. Jadi untuk bagian bawah itu posisinya lebih maju daripada layer sebelumnya.
Usahakan untuk perekatannya itu kuat ya teman-teman ya, jadi nanti untuk buket kita itu juga kokoh ya. Kemudian kita rekatkan untuk layer sisi kanan. Nah udah. Dan lanjut untuk layer yang kelima, ini saya gunakan sisa potong selofan bening ya, yang tadi di layer yang kedua. Ini sisanya saya gunting dan saya gunakan untuk layer yang kelima. Daripada bagian bawah itu menumpuk ya, jadi ini saya gunting aja. Kemudian masih kita lipat dengan lipatan double seperti ini. Kemudian jangan lupa diremas dulu atau dicubit dulu bagian depan ini, kita kunci dengan selotip. Kemudian bisa kita rekatkan ya. Nah posisi bagian bawah seperti ini ya teman-teman ya, jadi udah di bagian depan. Tapi sebelum itu bisa kita tutup dulu untuk bagian depan dengan menggunakan kertas tisu. Cara lipatnya seperti ini. Oke, kita lanjut untuk merekatkan layer yang kelima ya. Jadi sudah di bagian depan tapi masih di samping ya teman-teman ya, jangan dibawa ke depan terlebih dahulu. Jadi samping bagian depan ya teman-teman. Kemudian kita rekatkan untuk bagian belakang dan tangan kita bisa masuk ke rongga selofannya atau rongga layernya ya, agar nanti layernya itu lebih gembul gitu ya. Nah kita rekatkan seperti ini. Usahakan untuk ketinggian antara layer kanan dan layer kiri itu sama. Ini bisa kita kerutkan sedikit ya teman-teman ya. Kemudian kita tarik aja ke belakang untuk sisa kertasnya. Lanjut untuk layer yang keenam, ini saya potong lagi ya setengah lembar sisanya tadi ya, untuk yang selofan hitamnya. Nah teman-teman bisa lihat polanya pada layar ya. Itu sudah saya tulisi angka 6, berarti itu untuk layer yang keenam. Dan ini saya potong dan nanti bisa kita gunakan untuk tambahan rok bagian handle ya. Kemudian lanjut untuk layer yang keenam ini akan saya lipat dengan lipatan S seperti ini. Cara lipatnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian bagian bawah bisa kita kunci dulu agar lipatannya itu tidak terlepas. Usahakan untuk besar lipatannya itu sama. Kita kunci. Kemudian saat merekatkan itu juga kita cubit dulu ya teman-teman ya. Kita cubit, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan seperti ini. Ini ada di bagian pojokan ya, kalau saya bilangnya itu bagian pojokan seperti ini ya. Jadi setengah ada di bagian depan dan setengah ada di bagian samping seperti ini. Merekatkannya pun juga sambil kita kerut-kerutkan sedikit ya, agar layernya itu lebih gembul gitu ya teman-teman ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Kenapa harus subscribe? Karena pastinya untuk kedepannya tuh akan ada selalu video-video yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Jadi agar teman-teman tuh tidak ketinggalan video-video tutorial dari saya, teman-teman bisa klik loncengnya ya, agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Dan misal teman-teman menyukai video tutorial ini, teman-teman bisa klik like dan share video ini. Terima kasih. Kemudian lanjut untuk layer yang ketujuh, saya gunakan 1/6 bagian ya. Itu sudah ada ya di layar. Saya potong jadi 2. Kemudian cara lipatnya pun sama seperti pada layer yang keenam tadi. Dan posisinya itu sedikit kita bawa ke tengah ya teman-teman ya. Jadi lebih ke tengah daripada layer yang keenam tadi. Kita kerutkan seperti ini, lalu kita rekatkan. Dan untuk layer yang terakhir, itu layer ke-8 ya teman-teman ya. Ini saya gunakan sisa potong dari layer keempat. Kemudian ini saya potong sedikit. Nah potongan kecil ini nanti akan kita jadikan untuk penutup handle bagian bawah. Dan untuk layer yang ke-8 ini saya lipat aja dengan lipatan L dengan posisi bagian bawah itu rata ya, jadi tidak menyerong. Kemudian kita cubit sedikit seperti ini. Kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan. Nah posisi merekatkannya itu agak menyerong ke bawah seperti ini ya teman-teman ya, dan agak sedikit kita kerut-kerutkan agar nanti itu hasilnya bisa lebih gembul seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tangan kita bisa kita masukkan ke dalam rongga layernya dan itu akan membuat buket kita akan terlihat lebih gembul.
Nah, ini potongan sisa dari layer ke-8 ini saya gabungkan dan saya gunakan untuk penutup handle bagian bawah. Dan ini setengah lembar kertas selofan terakhir ya teman-teman ya. Ini saya potong, saya sesuaikan dengan ukuran dari handle-nya, dan itu nanti akan saya gunakan untuk handle bagian belakang ya. Dan ini saya potong jadi 2 sisanya ya. Saya gunakan untuk penutup handle bagian depan dan samping seperti ini. Dan untuk merekatkannya ini saya gunakan lem lilin ya, karena saya merasa lebih kuat aja sih kalau semisal menggunakan lem lilin ya untuk bagian handle ini ya, lebih rapi juga gitu ya. Kemudian tinggal kita tarik aja untuk sisa kertasnya ke belakang seperti ini dengan menggunakan selotip. Kita rapikan, dan ini untuk kertas yang sudah kita potong ini tinggal kita balutkan aja ya. Ini saya rekatkan dengan lem lilin juga. Nah udah, dan ini sisa potongan dari potongan handle bagian depan tadi ya, ini saya potong jadi 2 bagian. Kita sesuaikan ya teman-teman ya dengan ketinggian handle-nya. Dan ini saya lipat dengan lipatan A seperti ini, semoga terlihat jelas ya, jadi kayak gini aja. Kemudian bisa kita rekatkan, dan merekatkannya itu agak menyerong ya, agar nanti posisinya atau roknya itu bisa melebar ya teman-teman ya. Ini bisa kita rekatkan, kita tarik ke samping untuk sisanya. Dan sebenarnya ini untuk rok selanjutnya itu bisa kita gunakan sisa handle sisa potong dari handle ke-6 tadi ya teman-teman ya, tapi menurut saya kurang cantik, jadi saya ambil satu potongan kecil lagi ya. Tapi kalau misal teman-teman langsung menggunakan sisa potongan dari layer ke-6 tadi juga tidak apa-apa ya, tapi ini saya tambahkan aja agar lebih cantik. Nah ini udah selesai. Lanjut kita membuat simbol pitanya ya. Saya biasa membuat simbol pitanya itu seperti ini, jadi saya double seperti ini. Dan untuk bagian tengah-tengahnya nanti ini tinggal kita kerutkan aja ya. Kita kerutkan, lalu bisa kita kunci dengan kawat, ataupun juga bisa kita kunci dengan benang jahit ya, kalau misal teman-teman tidak mempunyai kawat ya. Ini teman-teman bisa menggunakan kawat souvenir, tapi ini yang kawat yang saya gunakan itu kawat monel ya. Nah ini untuk pita yang saya gunakan untuk mengikat buketnya, ini bagian samping itu saya beri lem lilin ya. Kenapa harus saya beri lem lilin? Karena saya merasa kalau misal dikasih lem lilin itu nanti untuk pitanya tuh lebih kokoh ya, jadi nggak geser-geser gitu ya. Kemudian ini bisa kita tambahkan lem lilin juga untuk bagian tengah ini. Kita dorong ke atas, dan tinggal kita rekatkan aja untuk simpul pita yang sudah kita buat. Gimana? Mudah kan cara membuatnya? Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi ya teman-teman. Kalau misal ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Terima kasih sudah menonton, dan nantikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.